Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur ya. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk menikmati anugerahnya, menikmati kebaikannya, kasihnya yang sungguh luar biasa ya. Ada tantangan pergumulan yang kita hadapi bersama-sama, dan Tuhan sungguh baik. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 45. Kita lihat di sini bagaimana Baruk ya diberi kekuatan atau sukacita bahwa dia akan tetap terpelihara walaupun keadaan di sekelilingnya akan terjadi kecelakaan atau celaka besar, penderitaan ya, kehancuran yang luar biasa, tetapi Baruk sendiri ada dalam pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan, ayat yang pertama, firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria. Waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesuh karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan akan menghancurkan ya apa yang sudah Dia buat dibangun, ya, meruntuhkan. Dikatakan apa yang kubangun akan kuruntuhkan, apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Ini berbicara bagaimana Tuhan menghukum umat Yehuda, ya. Kenapa Tuhan menghukum? Karena memang umat Yehuda tidak mau bertobat, ya. Penduduk Yerusalem tidak mau bertobat dan mereka mengeraskan hati. Jadi Tuhan katakan bahwa memang mereka akan dihukum. Dan untuk Baruk sendiri Tuhan berkata supaya jangan mencari hal-hal yang besar baginya sendiri atau perkara-perkara yang besar. Ya, jangan mikirkan atau minta hal-hal yang lebih besar, yang luar biasa. Yang terutama adalah keselamatan. Kira-kira begitu. Kamu, nyawamu akan terpelihara. Yang lain akan hancur, ya. Sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, kata Tuhan, malapetaka, tetapi engkau akan terpelihara. Nah, yang terutama memang adalah bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan keinginan-keinginan untuk mendapatkan hal-hal yang lebih besar, yang luar biasa, ya, perkara-perkara yang besar bagi kita, mencari ya hal-hal yang besar demi mungkin kesenangan kita, demi kebahagiaan kita secara dunia, itu kita harus tinggalkan. Sebab apalah artinya itu semua kalau pada akhirnya akan hancur binasa oleh malapetaka itu, ya, oleh kengerian itu. Nah, dan yang terutama memang dalam hidup ini adalah bagaimana nyawa kita terpelihara oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan kita ya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana bahwa keselamatan itu telah Tuhan jamin bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun bagian ini tidak berarti kalau begitu kita jangan buat apa-apalah
selagi hidup ini toh akan selesai. Oh tidak, kita akan mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Selebihnya Tuhan akan memberkati kita. Yang menjadi persoalan, kita tidak boleh ya terlalu berambisi untuk menerima banyak hal, ya. Sampai-sampai mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan hanya karena keinginan kita secara manusia. Ya misalnya mau kaya, ya kita berjuang sedemikian rupa untuk mendapatkan kekayaan itu, banting tulang ya. Kerja siang malam, bahkan mengabaikan hal-hal yang hubungan dengan Allah. Ya nggak ada istilah saat teduh, doa pagi, nggak ada. Pokoknya langsung sibuk bekerja, renungan, merenungkan firman Tuhan nggak ada. Ya semua sibuk hanya untuk memikirkan dunia. Nah itu tidak ada artinya. Manakala waktunya tiba itu semua lenyap, siapa yang akan menikmatinya? Ya, suatu ketika Tuhan Yesus menegur seorang kaya. Seorang kaya itu mulai mengumpulkan banyak harta, lumbung diisi semua. Dan dia berkata, "Hai jiwaku, tenanglah di dalam diriku, bagimu banyak harta." Tetapi Tuhan bilang, "Hei orang kaya yang bodoh, malam ini kamu akan mati." Nah, siapa yang akan menikmati hartamu? Siapa yang akan menikmati hal-hal yang luar biasa yang sudah kau bangun itu? Sia-sia bukan? Tidak ada. Dia tidak akan menikmati. Ya, dia tidak akan menikmati. Padahal dia berlelah-lelah ya untuk mendapatkan itu, tetapi tidak menikmati. Jadi sangat disayangkan, untuk apa kita terlalu berlelah seperti itu tapi tidak bisa menikmati. Ya. Jadi kita ya tetap boleh bekerja ya, harus ya. Berjuang, punya impian, punya harapan, cita-cita ya harus. Ya, tetapi jangan hanya untuk mencari hal-hal yang terlalu besar bagi kita. Sebab kalau sudah tiba waktunya Tuhan selesaikan itu semua, ya selesai. Kita nggak bisa mempertahankan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu pesan kepada Baruk, ya, bahwa dia akan mengalami ketenangan karena Tuhan akan jamin hidup dia. Jadi jangan cari perkara-perkara yang besar, yang luar biasa. Ya, utamakan bagaimana hubungan dengan Tuhan, utamakan bagaimana ya terpeliharanya nyawa kita, terpeliharanya jiwa kita ya. Tuhan akan menghancurkan semuanya ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan, oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Jadi dalam pergumulan Baruk memang dia butuh ketenangan. Dan Baruk ini adalah penulis dari Yeremia. Ketika Yeremia dapat firman berbicara, maka Baruklah yang menulis. Boleh katakan sekretarisnya Yeremia. Ya, kemudian Baruk tahu persis ya bagaimana penderitaan daripada Yeremia. Ya, Baruk tahu persis bagaimana umat yang keras kepala itu ya, yang tidak mau mendengarkan firman Allah. Jadi Baruk tahu persis bagaimana penderitaan itu ya. Jadi dikatakan, karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Ya, dan Tuhan sampaikan bahwa memang semua akan dihancurkan, tetapi engkau Baruk akan terpelihara nyawamu. Engkau akan aman, engkau akan terpelihara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang terpenting sebenarnya dalam hidup kita ya. Terpeliharanya hidup kita, terpeliharanya nyawa kita. Ya, ketika kita sakit, kita bisa rasakan bagaimana keluh kesah kita kepada Allah kita sampaikan. Ya, saya mengalami beberapa hari ya, 2 minggu ya, hampir 2 minggu lah. Tidak berdaya ya, karena Omikron ya. Nah di situ ya saya rasanya ya kehilangan damai sejahtera ya, karena sakit tidak bisa buat apa-apa ya, tapi di situ mengingatkan akan kasih Tuhan. Nah yang terpenting adalah
masih hidup gitu ya. Masih hidup. Masih hidup. Coba lihat kiri kanan, masih hidup. Yang di rumah masih hidup, ya yang penting masih hidup. Masih terpelihara ya, walaupun makan harus dipaksa. Makan obat terus, obatnya juga satu keranjang itu. Wah, luar biasa ya. Ya, tetapi Tuhan pelihara. Ini yang menarik ya. Jadi Tuhan pelihara kita. Tidak berarti ketika Tuhan pelihara kita tidak bisa kita mengalami hal yang susah. Bisa. Tuhan izinkan juga kita mengalami hal yang menderita, tetapi jangan takut. Ya, nyawamu terpelihara. Ya, jangan takut. Engkau ada dalam tangan Tuhan. Jangan takut, engkau akan diselamatkan. Mungkin hari ini masih ada teman-teman, sahabat yang masih harus berjuang menghadapi COVID itu ya. Jangan takut. Tuhan pelihara hidup kita. Jangan takut, Tuhan pelihara nyawa kita. Ya. Jadi kita bisa saja mendengar berita ya di kiri kanan kita, berita-berita yang menggemparkan ya, tetapi kita jangan takut. Ya, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ada Tuhan yang menghibur kita. Ada Tuhan yang akan menyembuhkan kita ya. Untuk itu kita mari bersandar saja kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Memang belajar untuk mencoba menikmati apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak mudah. Ya, kalau berkat-berkat, kesembuhan, mukjizat terjadi, ya oke, tidak ada masalah. Kita nggak usah belajar menikmati, memang kita nikmati. Tapi ketika kesusahan terjadi, bisa nggak kita nikmati kesusahan itu, bahwa di situ pun Tuhan bersama dengan kita. Ya, jadi cobalah belajar menikmati kesusahan yang sedang kita hadapi. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dalam kesesakan, ya, dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Untuk itu coba belajar kita menikmatinya. Ya, terima kasih Tuhan untuk kesusahan ini. Yang terpenting nyawa saya masih terpelihara oleh Tuhan. Yang penting hidup saya masih terpelihara oleh Tuhan. Memang harus saya hadapi tantangan ini, harus saya hadapi beban berat ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan memelihara nyawa kita. Tuhan pelihara nyawa kita. Tuhan pelihara hidup kita. Dan jika tiba waktunya, ya, kita meninggalkan dunia, bukan berarti Tuhan tidak memelihara nyawa kita, bukan. Tuhan sudah menyelesaikan bagi kita, ya, sehingga kita meninggalkan dunia. Bukan berarti Tuhan tidak mampu menolong kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tidak. Tetapi kita sudah menyelesaikan waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi kita selagi kita ada di dunia. Kiranya kebenaran firman Tuhan terus menguatkan kita, meneguhkan iman percaya kita. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Dia memelihara nyawa kita, memelihara hidup kita. Dia memberikan keselamatan kepada kita. Jika kita mengalami beban pergumulan, mari datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, sampaikanlah keluh kesah kita kepada Dia, mohonlah pertolongan daripada Tuhan. Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan